Mana tadi yang dari Hong Kong, katanya ada dari Hong Kong. Maksudnya mungkin orang tuanya kerja di Hong Kong mungkin ya. Pak Sukamto. Kenalkan, namanya Pak Sukamto. Oke. Terus tahu dari mana acara ini? Nama saya Pak Sukamto dari Makassar. Saya tahu dari YouTube. Selalu saya buka YouTube Gus Nur. Insya Allah. Itu yang pengasuh pondok pesantren dari Palu. Sekarang ketemu langsung, iya, saya ini ketemu langsung terus. Saya punya pikiran mau ke Palu menemui Pak Gus Nur. Oke, nanti kalau dikejar-kejar debt collector lari ke Palu. Masya Allah. Masya Allah. Di YouTube itu saya kadang kasar, ya. Namanya dunia maya. Ambil yang baik, buang yang tidak baik, gitu ya. Di Makassar usahanya apa? Rumah makan. Rumah makan Padang. Sari Laut. Insya Allah sepulang dari sini dilipat gandakan omsetnya. Tambah laris dan tambah berkah tentunya ya. Bersaudara sama saya. Tidak rugi ya? Berarti nginap di sini tadi malam? Tadi malam jam 3 langsung sini. Iya, nanti kita ngobrol sampai puas gak masalah ya. Insya Allah. Pak Sukamto, watak kerasnya dikurangi. Ya, mulai sekarang sudah mulai bisa membedakan mana kebutuhan, mana kepentingan. Kalau kebutuhan berapapun harganya dibayar, nggak apa-apa. Tapi kalau kepentingan bisa ditunda, kalau itu nggak ada manfaatnya ditunda. Ya. Temperamental mungkin cepat ngambil keputusan tanpa berpikir atau mungkin agak kadang-kadang keras agak dikurangi, diupdate terus itu. Insya Allah ya. Oke, ada urusan yang sangat pribadi, saya nggak bisa sebut di sini, ini aib keluarga, ya. Nanti kita ngobrol ya. Dari sorot matanya terpancar ada beban keluarga yang berat. Bukan saya sakti, bukan. Saya Samsung, beliau Nokia. Jadi saya cepat serap filenya gitu aja ya. Betul. Iya, nggak usah dibuka di sini ya. Saya bisa ukur mana yang layak untuk publik, mana yang tidak layak untuk publik. Oke, Pak Samto, bersaudara, insya Allah. Mana lagi yang paling jauh? Yang paling jauh. Amsterdam coba Mas. Bersaudara dengan saya ya Mas ya. Bagaimana ceritanya Mas? Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini penggemar YouTube-nya Gus Nur. Karena saya mencari pendidikan yang keras. Kalau lemah nggak mempan. Oh iya. Tiba-tiba saya buka YouTube, saya mendengarkan Gus Nur, terus saya buka Facebook. Ada orang yang menyuruh siapa yang mau menghina Gus Nur, ini nomor teleponnya, ada itu di Facebook. Oh. Jadi saya nemu Facebooknya Gus Nur itu orang yang mau melaknat Gus Nur, yang mau menghina, diberikan nomor teleponnya ini. Nah, ketika itu saya telepon ke Gus Nur. Gus Nur malam pas mau ngisi bensin. Saya ngobrol sama Gus Nur. Lantas saya pikir, saya mau ke Indonesia, sekarang saya pengen ketemu sama Gus Nur ini, tapi bukan untuk mencaci maki, pengen belajar ilmu. Allah. Jadi saya kesini ngajak anak. Kayaknya anak istri ya? Iya, bisa diperkenalkan mungkin. Saya perempuan, jadi anak saya laki. Bukan saya. Mungkin bisa berdiri dari keluarga. Tadi namanya Bapak siapa? Ngajak. Oh, Pak Haidar. Bisa berdiri keluarganya atau Pak Haidar dari Amsterdam. Ini anak saya yang laki. Amin. Saya lagi nyarikan pesantren di sini. Saya nggak menarik pendidikan Eropa. Dia biar belajar agama yang baik. Amin. Allah Haidar. Iya, Masya Allah. Nah, nanti saya pengen ngobrol sama Gus Dur supaya mendapat petunjuk-petunjuk lebih baik. Iya, bersaudara dunia akhirat ya. Insya Allah. Ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Pak Haidar. Orang yang mau mencaci maki saya, dia tidak tahu bahwa caci makian itu untuk saya adalah suplemen batin. Semakin banyak caci maki, yes! Itu yang orang tidak sadar. Gitu, okay? Insya Allah. Yang dari Hong Kong ada? Sebentar. Apa itu? Ada ibu-ibu kerja di Taiwan kalau tidak salah ya. Telepon saya, Gus saya titip anak saya. Ada nggak yang merasa ibunya di Taiwan? Kayaknya kenalannya dua aja lah ya, mewakili yang lain sudah, insya Allah. Ibu, dari mana ini? Ini kenapa kok nangis? Coba kenal dari mana, tahu dari mana, terus kenapa kok air matanya mengalir terus dari tadi? Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya baru sekali mendengar YouTube-nya Gus bersama suami saya. Mana suaminya? Yang mana Pak? Oh Masya Allah, salam takdim. Terus? Saya terharu dengan apa yang Gus bicarakan, semua itu seakan lucu. Oke. Saya dengarnya waktu itu, saya nggak tahu. Tapi apa yang Gus bicarakan semua hari ini, semuanya benar. Oke. Nggak ada yang salah. Saya nggak tahu saya mau bicara apa. Cuma apa yang Gus bicarakan semua itu saya tahu. Okay. Itu benar semua padanya. Okay. Semakin kita tersiksa, semakin kita ditekan. Itulah suplemen kita batin yang luar biasa sangat. Insyaallah ya. Karena yang bagi saya batin pikiran saya hari ini, saya punya seorang anak yang sangat luar biasa. Pertama didiagnosa autis dulunya. Tapi saya melepaskan atribut saya semua. Saya tidak mau saya dianggap pandai apapun, saya tidak mau, saya lepaskan, saya khusus fokus pada dia. Bertahun-tahun saya pegang sama dia. Saya melakukan semua selawat dari Allah. Saya tidak mengguru siapa-siapa, tapi saya punya yakin. Subhanallah. Sekarang dia sudah kelas 3 SMP. Insya Allah bulan Agustus ini tanggal 16 dia akan berangkat ke Jepang sendiri bersama timnya untuk mewakili Indonesia bertanding robot. Masya Allah, tepuk tangan saudaraku ya. Masya Jadi Allah. semakin tersiksa itu semakin luar biasa. Tapi mulai sekarang nggak usah minta, mana kok nggak ada yang nyiksa, nggak usah ya. Tapi kalau datang sudah siap berarti. Masya Allah. Bapak mudah-mudahan tambah sakinah ya rumah tangganya. Mana rumahnya Ibu? Surabaya. Surabaya ke sini. Iya. Berarti ini juga dari Sidoarjo ya. Ini sudah ngikuti seminar saya 5 kalinya ini kayaknya ini. Surabaya diikuti. Udah nggak usah sering wawancara kalau itu. Ya. Masya Allah. Naik apa dari Surabaya ke sini? Naik bis, diganti sama Allah nanti ongkosnya. Atau saya ganti dulu lah nanti ya. Ye, sampun. Masya Allah. Ya sudah. Yang lain-lain, kenapa Mbak? Mau cerita? Jenengan dari mana rumahnya? Monggo, kenalan sinten namine? Oke. Waalaikumsalam. Oke. Sudah lemes nggih? Nggih, enggak apa-apa. Subhanallah, Masya Allah. Nggih. Saya takut. Saya mau dekat sini sama suami saya takut. Saya punya mentality illness, Pak. Enggak mau saya sebutkan apa. Nggih. Sebelumnya saya pernah merasa dipanggil untuk berhijrah. Tapi rasanya entah gimana, kalau hijrah saya entah ditolak, entah saya salah melangkah atau gimana. Sampai akhirnya saya marah. Saya tidak menemukan buat apa saya mendekat, buat apa saya melakukan ini semua, justru malah membuat saya semakin hancur. Paham. Saya berusaha mendekat sama Allah, tapi seolah-olah rumah tangga saya semakin. Nggih, sampun, paham. Saya takut. Saya takut mau kesini. Jualan batin saya nggak bisa tidur. Entah rasanya ini surprise atau saya ditarik ke trauma saya kemarin sampai saya bingung harus gimana nyikapinnya. Oke.
Nggih. Pun paham. Nggih, saya udah bisa tarik semuanya. Nanti disembuhkan nggih. Ibarat penyakit disembuhkan nggih. Insyaallah intinya begitu. Masya Allah. Nggih, saudaraku. Ayo sekarang kita masuk ke materi inti ya. Sukses itu relatif ya, jangan terlalu ke materi, bukan. Ada orang yang sudah kaya kok, yang ikut pelatihan ini orang kaya, bahkan lebih kaya dari saya. Tapi kok ikut acara ini, berarti dia butuh kekayaan yang lain, kan begitu ya, tidak dalam bentuk materi. Saya pun juga nggak kaya-kaya sekali, nggak. Pokoknya kita di sini berbagi ilmu lah, berbagi pikiran saja. Yang sehat tambah sehat. Kan ada orang tuh sukses, kaya, mobil punya, perusahaan punya, tapi rumah tangganya berantakan. Ya, kalau pagi itu suaminya ke barat, istrinya ke timur. Suaminya punya selingkuhan, istrinya punya selingkuhan. Dan sama-sama tahu, suaminya tahu, istrinya tahu. Dan anaknya juga tahu. Ada, tapi rumahnya kayak istana, saudaraku. Coba. Nah, terus minta solusi ke saya. Solusinya 2, rujuk, bangun nikah lagi atau cerai, hanya itu solusinya. Kalau seperti ini nggak bisa. Ternyata alasannya nggak bisa cerai, nggak bisa rujuk. Rujuk sudah nggak punya rasa, jadi nggak ada nafsu sudah, nggak ada sakinah mawaddah warahmah, nggak ada. Yang istri sering lihat suaminya sama perempuan, yang suami sering lihat istrinya sama laki-laki lain, udah sampai segitu mati rasanya. Nggak mungkin kalau rujuk, Gus. Kami walaupun tidur sekamar tuh udah kayak kakak adik. Nggak ada setrum sama sekali katanya. Padahal cantiknya luar biasa istrinya itu. Pertama ketemu saya tuh kan nangis tuh, hidungnya tuh merah jambu kalau nangis itu. Orang mahal kan itu, kalau saya lihat itu badannya itu kalau 20 juta ada itu. Oleh jilbabnya, cincinnya, kacamatanya, bedaknya, sandalnya itu orang kaya saudaraku. Tapi apa artinya? Hancur, nggak berguna. Masya Allah. Terus ya itu nggak bisa rujuk. Terus cerai kalau gitu, cerai pun nggak bisa. Pertama demi karir, nama baik di kantor, yang kedua demi anak-anak. Saya bilang, karirmu tetap akan hancur, anakmu tetap akan hancur kalau seperti ini. Mending cerai, anakmu akan belajar kerasnya hidup, bagaimana rasanya punya orang tua broken. Saya bilang gitu, sampai sekarang tidak mau dia, tetap bertahan. Maka kehancuran akan semakin dalam. Seperti itu Pak. Jadi ada orang yang kaya raya tapi nggak punya apa-apa. Istri nggak punya, harta nggak ada. Masya Allah ya. Jadi perempuannya ini hartanya dihabiskan untuk berondong ya. Dia punya pacar berondong lah ya. Laki-laki muda itu ya. Masya Allah. Oke, jadi ini intinya relatif. Ini dimensinya luas. Sukses ini dimensinya luas. Gitu nggih. Saudaraku, Masya Allah. Jadi monggo diterima saja materi ini. Kelebihan kekurangannya mohon maaf. Mungkin biasanya harus ada 2 slide-nya. Harusnya gelap, nggak terang. Ini kan kekurangan. Nah, nikmati kekurangannya, nggak penting. Yang penting bahasa tubuh ini. Yang penting silaturahim, gelombang batin ini nanti yang penting. Oke, saudaraku, saya putuskan ya, saya simpulkan. Sukses itu seperti ini. Ada hukum gravitasi. Jadi kalau kita lemparkan ini ke atas, maka jatuhnya ke bawah. Itu namanya gravitasi. Ilmu yang akan saya sampaikan ke Anda ini juga ilmu gravitasi. Ilmu pasti, kalau Anda lakukan ini, Anda pasti sukses. Saya berani tanda tangan di depan notaris. Monggo, hitam putih, metre. Lakukan ini, gitu ya, sistem. Nah, Gus Nur kok berani ngomong pasti? Ya karena ini hukum gravitasi pokoknya. Dan ilmu ini Anda sudah tahu. Ilmu ini sehari-hari Anda lakukan. Makanya malam ini saya hanya perlu ngunci saja, sugesti, cek dikasih ijazah, seret, disalurkan aura sehingga mancep di hatimu, sehingga terbangun nanti itu ilmu-ilmu ini, terbangun, terinstal sistem ke dalam hidup jenengan, maka yang sukses tambah sukses. Sari lautnya sudah laris tambah laris. Ditutup orang tambah buka, dibikin sepi tambah rame, gitu kan? Asik kalau hidup seperti itu. Nah kurang lebihnya seperti itu ya, Masya Allah, Masya Allah. Oke,
Mana Dek? Coba buka nak. Nggak apa-apa Ibu ya, yang nggak bisa baca nggak apa-apa. Kalau mau sukses, hukumnya wajib. Apa itu? Wajib sistem. Install sistem. Orang nggak bisa sukses kalau nggak punya sistem. Ya. Nah, ngomong sistem berarti, sebentar, kita tak ngomong sukses dulu ya. Apa sih tolak ukurnya sukses itu ya? Kita ngomong kaya aja lah ya, biar ada rujukan lah. Nanti kembangkan ya. Kita ngomong ada Hotman Paris Hutapea. Itu orang kaya Pak, dia investor. Miliaran uangnya. Gitu ya. Terus ada siapa artis perempuan yang cantik sekali itu? Syahrini ya. Syahrini itu mungkin masuk kaya juga itu. Terus kemudian ada KFC. KFC itu omsetnya miliaran per hari. Dan orangnya nggak kerja, orangnya di Amerika duduk, tidur, golf, mancing, ke gereja. Hanya itu, tidur, ngorok, ngiler itu miliaran omsetnya. Uang yang ngejar dia. Jadi yang punya KFC itu ngomong sama uang, hei uang, rekeningku sudah penuh, tolong jangan masuk ke rekeningku ya. Sampai ngomong gitu tuh orang. Terus uangnya jawab, nggak ngurus siapa suruh jadi orang sistem. Uangnya masuk terus ke rekeningnya, nggak bisa ditolak. Nggak loading ya, ngutoyo lebih yang boten Bu. Itu namanya sistem, pelan-pelan ya. Kita urai pelan-pelan. Mau sukses berarti hidupnya harus sistem. Kalau orang nggak sistem itu kayak ikan kentir ikan mati yang hanyut di sungai itu loh. Itu orang nggak punya sistem. Sopo jari pangeran nerima yang pandum. Isu-isu kubule miring. Nerima yang pandum itu boleh. Lihat dulu orangnya kaya, sedekahnya banyak, nerima yang pandum. Bener. Yang dimakan susah, males, kerja nggak punya, ngomong nerima yang pandum. Itu bukan nerima yang pandum, itu terpaksa. Itu dalih, itu alasan namanya. Oke ya. Jadi jenengan siapa? Ayo, mau nggak jadi orang yang sukses? Maksudnya itu ya kaya hartanya, kaya imannya, kaya pikirannya, kaya imajinasinya. Gitu loh ya. Kaya imajinasi ya kayak tadi itu. Dalam kondisi sakit bisa menyembuhkan orang. Dalam kondisi sedih bisa membahagiakan orang. Itu susah itu. Tapi kalau Anda bisa makom itu kena, maka Anda sukses sudah. Tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan dirimu. Mau sihir, mau santet, mau fitnah, enggak ada yang bisa. Saya tiap menit difitnah orang. Tiap detik difitnah orang saya. Alhamdulillah tambah sehat. Nah sistem Pak, wajib sistem. Oke, saya sempurnakan yang ngomong sukses, ini kalau orang-orang multi level pasti dengar ini. Istilah kuadran kanan, kuadran kiri. Bapak Ibu saya tanya, sudah pernah dengar belum istilah kuadran kanan, kuadran kiri? Sudah pernah dengar? Sudah, ada yang belum? Coba yang belum, mana yang belum? Berarti tetap saya sampaikan kalau gitu ya, yang belum ya, kuadran kanan, kuadran kiri. Ini penting. Kuadran kiri itu 90% mayoritas orang itu kuadran kiri termasuk saya. Kuadran kiri itu kata Robert Kiyosaki ya, orang sukses di Jepang. Orang kuadran kiri itu kerja sekarang untuk sekarang. Jadi gini, dia kerja dulu baru dapat uang, itu namanya kuadran kiri. Dokter, pengacara, artis, itu kuadran kiri itu. Sari laut, ini rata-rata kuadran kiri semua ini. Dokter itu buka praktek dulu, ada pasien baru dapat uang. Kalau dia berani tutup prakteknya 1 bulan dia bangkrut. Itu namanya kuadran kiri. Buka dulu sari lautnya, ada pembeli baru dapat uang. Dibarter dulu waktunya, dibarter dulu uangnya, tenaganya baru dapat uang. Pak Sukamto tutup besok seminggu, maka seminggu nggak dapat uang. Ini kuadran kiri. Sampai di sini cocok ya? Anda semua kuadran kiri. Kerja sik baru dapat duit. Saya ceramah dulu, baru dapat amplop. Itu pun kadang nggak dapat amplop. Itu namanya kuadran kiri. Oke. Nah orang di kuadran kiri ini bisa sukses, bisa kaya, bisa enak. Tapi kabar buruk, monggo ini harus diterima. Ini kabar buruknya.
Kuadran kiri ini kalau nggak cepat-cepat hijrah ke kuadran kanan, nanti 40 tahun ke atas, 50-55, dia pasti anjlok miskin. Dalam ilmu syariat itu pasti maksudnya. 40 tahun, 50 tahun umurnya ya, tenaga sudah nggak laku dijual, sakit-sakit. Banyak orang yang kerja di direktur staf di Pertamina, saya banyak kenalan. Turun dari mobil dibukain satpam, gini, tuh jalan sudah ada yang bawain, sudah ada yang ngantri, di depan kantornya ngantri. Itu banyak, wallah, begitu pensiun anjlok. Ke rumah sakit naik angkot, rumahnya kering berdebu, auranya nggak ada, hidup di bawah belas kasihan anak-anaknya. Iya kalau anaknya kasihan, kadang anaknya jahat juga. Itu kuadran kiri Pak. Coba Bapak ke Probolinggo ke timur, saya nggak tahu kalau Surabaya ke barat, Surabaya ke timur. Di sana itu rata-rata gini, kalau Anda bertamu ke rumahnya orang, Assalamualaikum, Anda duduk di ruang tamu. Ini ya, ini tembok ini, separuh tembok. Itu anak sama menantunya yang di situ. Begitu Anda masuk ke dapur, separuhnya sudah bukan tembok lagi, tapi bambu. Nah orang tuanya tidur di situ. Anak sama menantunya di kamar, di kasur, di ruang tengah, di ruang depan, orang tuanya di dapur, campur kandang kambing. Itu realita. Padahal dulu orang tuanya pejabat, kaya. Karena kuadran kiri, begitu pensiun, anjlok. Omsetnya, kesehatannya, pikirannya, intelijensinya, imajinasinya, semuanya menurun. Le, duit-duit le, tuku rokok le, rokok aja minta belas kasihan anak. Itu namanya kuadran kiri. Oke, ini bukan ngomong akhirat ya, ini kan penting juga ini dunia ini. Akhirat penting, ini ngomong duniawi. Nah, kabar buruknya kita semua masih di kuadran kiri ini. Hati-hati kalau nggak cepat pindah ke kuadran kanan. Oke, sampai di sini paham. Jenengan kuadran kiri, kabar buruk ini, kuadran kiri. Nggak apa-apa, ini sudah kuadran kiri semua, nggak apa-apa. Tidak ada, ini hanya duniawi kok Bu. Ya, kita nanti orientasinya ke akhirat. Nah sekarang kuadran kanan. Kuadran kanan ini yang dimakan besok sudah ada, yang dimakan bulan depan sudah ada. Kuadran kanan ini makin tua makin kaya, makin tua makin berwibawa, makin tua makin khusyuk sholatnya, makin tua jalannya, tutur katanya makin Masya Allah. Ada itu orang kuadran kanan itu. Makin tua omsetnya makin deras mengalir, sedekahnya makin banyak, bisnisnya makin di mana-mana cabangnya. Itu kuadran kanan. Enak apa enak kalau kuadran kanan itu? Enak. Dan kabar baik, Anda semua masih ada kesempatan pindah ke kuadran kanan. Hari ini kita upgrade untuk pindah ke kuadran kanan dengan sistem ini. Gitu saudaraku ya. Nah, jadi kuadran kanan itu siapa ya kira-kira ya? Ya tadi itu, KSD itu kuadran kanan itu. Walaupun dia nggak sholat. Apalagi kalau Anda sholat. Apalagi kalau Anda Islam, Masya Allah, ada Allah di dalam hatimu, terus posisi di kuadran kanan. Ya Allah, bukan Nabi tapi Khalifah. Saya jangan dianggap takabur ya, jangan. Ini kita belak-belakan aja, jangan dianggap takabur. Hidup saya ini 90% itu sudah kesedot untuk agama Allah. Kadang makan aja telat, kadang saldo sampai habis-habis, tapi ketika orang butuh selalu ada. Gitu. Jadi saya bersyukur dengan kondisi seperti itu. Kuadran kanan sudah mulai saya raih pelan-pelan. Kuadran kanan itu gini, kalau saya sederhanakan, misalkan duniawi ini, kos-kosan. Orang kalau punya usaha kos-kosan, maka dia sudah mulai masuk kuadran kanan secara duniawi. Tinggal makan tidur, uang mengalir. Ya, kos-kosan ya. Apalagi kalau punya kos-kosan sampai 5 kota misalkan, 10, 20 kamar penuh semua. Satu kamarnya 750. Berarti kan tinggal sholat aja sudah. Sholat, zikir, ya, uang sudah mengalir terus tiap bulan. Walaupun nggak kerja. Monggo, dikembangkan Pak. Itu kuadran kanan dari sisi duniawi. Banyak sekarang orang-orang sudah mulai melirik franchise. Kebab franchise, bakso franchise, rawon franchise, semua di franchise kan sekarang.
Itu bagian dari sistem. Oke, nggak apa-apa walaupun nggak loading nggak apa-apa. Bapak, kuadran kanan itu uang yang mengejar dia. Itu kuadran kanan. Baik spiritual, baik duniawi. Kalau kos-kosan tadi itu beli ruko, disewakan, beli tanah, dijual beli tanah. Pokoknya itu duniawi. Nah, kalau sufi, kalau spiritual, duduk, ya Allah, beras habis, ya Allah, datang beras. Walaupun riladohnya itu macam-macam. Misalkan Anda pegawai furniture, Anda pegawai mebel. Ya Allah, besok waktunya bayar panti asuhan sana, ya Allah. Tiba-tiba besok ada order mebelnya Anda, kan gitu ya. Itu kuadran kanan yang sulit dilacak. Itu bisa dicapai kalau hidup Anda bersistem. Oke, sampai di sini kuadran kiri, kuadran kanan sudah paham. Resiko kuadran kiri sudah paham ya. Mulai sekarang pikirkan kuadran kanan. Mulai sekarang. Gimana caranya? Walaupun belum tahu caranya, dipikirkan saja. Itu namanya afirmasi. Ketika saya umur 15 tahun apa 17 tahun, saya lihat TV Dorce Gama Lama. Tahun segitu ya, kan dia kaya raya waktu itu. Tiap hari ratingnya naik di TV itu. Ya, yang muncul di TV itu dia punya panti asuhan, punya masjid. Wah, pokoknya kaya raya dan dermawan. Saya dengan lugunya memberanikan diri nulis surat ke dia dengan tulisan yang jelek. Saya kirim amplop, bungkus amplop saya kirim ke dia di alamat TV itu, Jalan Tendean itu. 10 kali saya kirim surat, 10 kali nggak pernah dibalas. Waktu itu hilang, nggak ada masalah. Walah, masih anak ingusan, iseng-iseng aja. Saya cuma nulis surat, Bunda Dorce, saya mau cari kerjaan, nyapu-nyapu boleh, cuci piring boleh, saya orang nggak punya. Tolong saya, gitu. Udah. Umur segitu saya sudah mulai improvisasi. Yang saya tembus orang-orang yang kaya dan nggak direspon. Ternyata 6 bulan yang lalu, ini lewat, ini kan kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu ini. 6 bulan yang lalu perjalanan ke Korea saya. Di Bandara Cengkareng itu handphone bunyi, nomor asing. Saya angkat, halo. Langsung besok Pak, jancuk, Cak Nur, jancuk. Kaget saya. Loh, siapa ini? Dorce, Cak, Dorce. Kan Dorce juga orang Surabaya. Meso di Surabaya itu biasa Pak, itu budaya. Intinya akrab, kaget saya, madeg gitu. Ada apa Dorce telepon? Intinya dia ngikuti YouTube saya, terus mau ketemu. Begitu tahu saya di bandara dan mau ke Korea, maka dia bilang, Cak, pulang dari Korea mampir ke rumah, hukumnya wajib, tak jemput. Oke, saya potong ceritanya, 4 hari di Korea, pulangnya saya dijemput sama dia di bandara pakai mobilnya dia. Jadi perjalanan ke rumahnya dia itu saya duduk di depan sama dia. Saya jadi ingat 15 tahun yang lalu waktu saya kirim surat itu loh. Aku ben kirim surat nang awakmu mbak enggak kon bales kon saiki jemput aku kon. Kejadian Pak, walaupun nggak masuk akal. Makanya jangan pernah berpikir gagal, pesimis, aduh ya opo iki, jangan. Pikir yang nggak masuk akal, nggak apa-apa. Siapa yang rumahnya masih ngontrak, nggak usah angkat tangan. Ayo, nggak usah angkat tangan. Kalau Anda rumahnya masih ngontrak, pulang dari sini cari perumahan-perumahan itu, cari tanah kosong. Itu ada rumah ideal. Foto, jebret. Sudah nanti malam tahajudkan, kirim kepada Allah. Ya Allah, jadikan rumah ini milikku ya Allah. Walaupun gak masuk akal, ini sistem Pak. Ini afirmasi, kekuatan pikiran. 20 tahun lalu saya kirim surat ke Dorce, dijawab sama Allah 6 bulan yang lalu. Dia nyupiri saya, Cak, lagu-lagumu rekam lagi di studio saya. Akhirnya saya buat lagu 5, rekaman di studio dia, gratis gak bayar. Sampai sekarang jadi saudara sama saya. Orang-orang nasional Ahmad Dhani, semua artis-artis sekarang berebut nyari saya. Kapok mau kapan kon? Dari mana Pak? Oh sekolah ya enggak. Karena dari keberanian menembus batas. Saya sudah mulai hijrah ke otak kanan ini. Saya explore diri saya sampai nggak ada sisanya. Nggak ngerti nada, bikin lagu. Nggak ngerti sekolah, bikin buku. Entah ini mau bikin apa lagi saya habis ini. Terus dieksplor dalam rangka mencari kuadran kanan tadi itu. Oke.
1 tahun yang lalu saya ngantar, 3 tahun yang lalu saya ngantar anak saya, Safira Putri Nuraini, ada di YouTube. 7 tahun hafid Quran. Setiap hari saya ngantar sekolah pakai motor. Setiap hari. Belum ada momentum beli mobil. Suatu pagi di lampu merah berhenti, cek hujan agak deres gitu. Di lampu merah, anak saya di depan, pakai helm. Saya noleh ke kanan, ada mobil putih, ada orang dipegang setir gini, di belakangnya ada 3 anak lagi main game, mau sekolah juga. Intinya gini, saya ngantar sekolah kehujanan naik motor, di sebelah saya ada orang ngantar sekolah pakai mobil, anaknya main game. Itu intinya. Langsung dapat momentum saya, ya Allah, andai kata saya punya mobil, anak saya murojaah di dalam mobil ini sekarang ini. Anak saya mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya ini. Harusnya anak saya nggak boleh kehujanan ini. Ini aset hafal Quran. Kenapa harus aku hujan-hujankan? Setiap hari kepanasan kalau pulang sekolah. Aku harus beli mobil ya Allah untuk anak saya. Jadi begitu anak nyampe sekolah, pulang nggak ke rumah, saya langsung ke showroom. Demi Allah, langsung ke showroom saya. Tak datangi showroom itu, tak lihat mobil-mobil itu. Nah, enak-enak keliling, intinya saya potong ceritanya. Saya lihat mobil, saya pilih warnanya. Saya dendam sama warna putih. Karena momentumnya warna putih. Begitu ketemu warna putih baru saya datangi. Kan ditemani sama salesnya itu, marketingnya itu. Mbak, boleh nggak saya masuk? Boleh, silakan. Nah, saya buka pintunya, saya tutup. Mbak, saya tutup ya? Iya. Saya pegang setirnya. Saya bayangkan anak saya ngaji di sebelah saya, murojaah. Saya bayangkan hujan-hujan itu. Kamu harus saya jemput. Ya Allah, jangan lama-lama. Minimal 1 bulan saya jemput. Saya jemput. Jadi mobil itu saya ajak ngomong. Ingat, ini sistem Pak. Jadi memang agak seperti gila-gila sedikit lah ya. Pun nyampe rumah, saya potong ceritanya. 1 bulan kemudian mobil itu saya jemput. Dan sekarang mobil itu ada di rumah saya. Berapa minggu kemudian kejadian dejavu. Apa dejavu itu? Kayaknya kejadian terulang kembali gitu. Nganter anak sekolah, hujan pagi, waktunya tepat sama lampu merah. Berhenti saya. Seret. Mobil ini. Begitu saya noleh ke kiri, ada orang ngantarkan sekolah pakai motor kehujanan. Persis seperti saya waktu itu di situ. Ini namanya dejavu. Nah, adik, coba lihat itu. Dilihat sama anak saya, nggak paham anak saya. Apa Bi? Itu lihat. Iya, kenapa Bi? Tahu nggak? Ingat nggak waktu adik diantar habis sekolah pagi-pagi di lampu merah ini hujan-hujan adik? Iya, kenapa? Abi nangis waktu itu karena kelihatan ada orang main game, ngantar kanannya main game. Sekarang alhamdulillah cita-citanya Abi tercapai, bisa bawa anak naik sekolah dan adik sekarang murojaah di sini. Masya Allah. Paham maksudnya? Pikirkan yang rumahnya ngontrak, foto walaupun belum bisa beli, minimal bisa foto. Oh, nggak bayar foto itu. Kirim proposalnya ke Allah. Siapa yang pokoknya itulah apa yang jadi penderitaanmu, kirim ke Allah nanti ini. Saya harus berubah ya Allah, bukan untuk saya, untuk anak saya ya Allah. Wah, cari momentumnya Pak. Ini sekali lagi, ini gravitasi. Pikiran itu gravitasi. Kalau lemah, pesimis, maka Anda gagal selamanya. Bukan takdir Anda sendiri yang mencetak takdir Anda itu gagal.